Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai hari bersama Tuhan dengan merenungkan firman-Nya yang terambil dari Hakim pasal 12 ayat 13-15. Sesudah dia maka Abdon bin Hillel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hillel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. Pasal 12 ini dimulai dengan kisah pengkhianatan suku Efraim kepada Yefta pada saat mereka berperang, dan diakhiri dengan profil singkat mengenai seorang hakim bernama Abdon yang adalah seorang Efraim, sama seperti Ebzan dan Elon. Profil Abdon juga dikisahkan secara singkat, yang berarti bahwa bangsa Israel di bawah kepemimpinannya mengalami masa yang relatif baik, tanpa konflik yang cukup serius untuk diceritakan. Hal menarik yang ditekankan oleh penulis adalah bahwa Abdon digambarkan memiliki 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Penulis ingin menggambarkan bahwa bukan saja bangsa Israel berada dalam masa yang baik di bawah pemerintahan Abdon, tetapi Abdon sendiri memiliki keluarga yang banyak dan cukup harmonis. Kita bisa sampai pada kesimpulan ini karena anak cucu Abdon tidak digambarkan berkonflik seperti yang terjadi pada anak-anak Gideon. Selain itu juga kita bisa menerka bahwa keluarga Abdon cukup mapan. Terlihat dari gambaran bahwa seluruh anak dan cucunya mengendarai keledai. Bisa jadi untuk aktivitas sehari-hari mereka sebagai perpanjangan tangan Abdon sebagai hakim. Sekalipun suku Efraim sempat dicap sebagai suku yang berkhianat yang berujung pada tewasnya 40.000 lebih anggota dari suku ini, Abdon bisa memulihkan nama suku Efraim dengan menjadi hakim Israel di akhir pasal 12 ini. Dia tidak menganggap situasi yang dia alami sebagai sesuatu yang menghambatnya. Sebaliknya dia tidak terperangkap dalam keadaan _low self-esteem _minder dan tidak melakukan apa-apa. Sebagaimana diketahui bahwa posisi hakim ditunjuk oleh imam berdasarkan hikmat dari Tuhan, maka Abdon tidak hanya memenuhi syarat di mata bangsanya, tetapi yang terpenting dia memenuhi syarat di mata Tuhan. Pada akhirnya, selain menduduki posisi hakim, Abdon juga memiliki keluarga yang mapan dan harmonis. Masa lalu kita mungkin buruk. Nenek moyang atau orang tua kita juga mungkin tidak memiliki jejak yang baik. Namun ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk tertinggal dalam keadaan terpuruk. Seperti Abdon, jika kita berusaha untuk hidup berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan berkuasa untuk membalikan hidup kita itu. Kita harus meyakini bahwa di dalam Tuhan ada jaminan atas hidup kita dan di dalam Tuhan selalu ada masa depan yang penuh dengan harapan.